selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan hari ini? Yuk kita mari bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak ya. Kurang semangat nih kak. Masih kurang semangat. Iya ya. Satu kali lagi deh. Satu kali lagi ya kak ya. Pada tahu kan adik-adik lagu hati-hati gunakan tanganmu. Yuk masih tetap bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak ya. Yuk adik-adik yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Klingkong. Hati-hati gunakan matamu. Klingkong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Klingkong. Wah kak, kayaknya udah semangat nih adik-adiknya ya. Udah siap untuk beribadah ya pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah, siapkan Alkitabnya ya, dan juga hatinya duduk tenang. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming di rumah. Kita mulai ibadah kita dengan duduk tenang, menyiapkan hati serta perhatian. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 341 ayat 1 dan 2. Pada ayat kedua kita bangkit berdiri.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 231 ayat 1 dan 2. Anak-anak, marilah kita bersama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan epistel pada minggu ini yang dibacakan kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, epistel bulan ini diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 283 ayat 1 dan 2. Anak-anak, kita dengarkan pengumuman pada minggu hari ini. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Pengumuman hari ini yang pertama, bagi adik-adik yang sudah mendapatkan renungan bulan Juli, diharapkan adik-adik membaca buku renungannya, lalu ditandatangani oleh orang tua ya, dan dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing sebagai tanda bahwa adik-adik sudah membaca renungannya. Yang kedua, seperti biasa, nanti siang akan ada kelas Zoom di kelas masing-masing, nanti jamnya yang sudah ditentukan per kelas. Demikian pengumuman hari ini, terima kasih. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 172 ayat 1 dan 2 sambil menyerahkan persembahan.
Anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu bisa menjalankan ibadah kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini bisa melekat dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini terambil dari kitab Efesus ayat 4 ayat 29 sampai 32. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau yang memegang Alkitab tolong dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Amang bacakan ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini atau minggu ini kita akan belajar tentang menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Tentunya anak-anakku sekalian, semua pada saat bermain, ada satu hal yang harus anak-anak jaga, yaitu mulut kita atau perkataan kita, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kotor, atau cacian atau makian yang akan menyakiti hati atau perasaan teman. Tindakan itu tentunya melawan hukum Tuhan. Pasti anak-anak sudah mengetahui tadi di awal, kakak guru sekolah minggu menyanyikannya, yaitu lagu Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, atau hati-hati gunakan mulutmu. Ya, itu tadi lagu dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Tentunya pasti anak-anak sekalian sangat hafal. Tetapi bukan sekedar hafal. Coba dimengerti kata-kata itu, lagu itu. Karena lagu itu mengandung kata-kata yang mengajarkan kita untuk menjaga perkataan kita, menjaga mulut kita, dimanapun kita berada, karena Bapa di surga melihat apa yang kita katakan dan kita ucapkan. Anak-anakku sekalian, perlu anak-anak ketahui, apapun yang anak-anak katakan dari mulut sangat menentukan apa yang terjadi terhadap anak-anakku sekalian atau sekitarnya. Anak-anak tahu perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, perkataan yang kotor akan menghasilkan yang kotor. Karena itu kita sering dengar pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Peribahasa ini mengingatkan kita agar berhati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik atau menerkam kita seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya. Apakah anak-anak pernah mengalaminya? Seperti pepatah itu,
Kata-kata kita menyerang kita. Kata-kata kita membuat kita menderita. Kata-kata kita membuat kita tertekan. Coba anak-anak renungkan. Supaya ini juga menjadi pegangan anak-anakku sekalian. Dimanapun kalian berada, hati-hati gunakan mulutmu atau kata-katamu. Renungan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32 mengajarkan anak-anak supaya dalam perkataan yang keluarkan dari mulut adalah kata-kata yang sopan, yang lembut, dan menyenangkan hati serta perasaan teman kita atau orang lain. Mulut kita bisa menjadi berkat atau alat menyemangati teman kita atau orang lain. Juga mulut kita bisa menjadi masalah atau kutuk yang menyakiti hati teman-teman kita dan orang lain. Dalam Efesus juga dijelaskan, jika kita berkata atau berbicara tidak baik, bertutur kata tidak sopan, atau akan menyakiti atau mendukakan Allah dan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita. Tuhan tidak senang bahwa anak-anak Tuhan berkata-kata tidak baik, berkata-kata tidak sopan, atau berkata-kata kasar. Tuhan menyenangi anak-anaknya untuk berkata yang baik dan sopan. Seperti contoh, jika anak-anak selalu membicarakan kejelekan teman kita di belakangnya, pasti anak-anak dalam pergaulan, di rumah, di sekolah, atau di sekolah minggu, anak-anak sering melihat ada di antara teman-teman kalian yang sering menjelekan teman yang satu dengan yang lain, memusuhi, menjauhi, dan membuli karena kekurangan, karena kebodohan, karena kejelekan teman kita. Itulah yang membuat tindakan yang tidak benar. Dan itu telah bisa menyakiti hati teman kita kalau kita dengar. Bahkan akhirnya menjadi teman kita membenci kita. Jadi tindakan menjelekan atau mengata-ngatai atau membuli itu akan melukai hati dan perasaan teman kita. Sehingga menimbulkan kemarahan dan rusaknya hubungan pertemanan kita dan saling bermusuhan. Itu pun juga akibat kita tidak bisa menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Orang-orang yang menyayangi kita menjadi membenci kita. Dan akhirnya kita dijauhi oleh teman-teman kita. Amang mau tanya, siapakah di antara anak-anakku sekalian yang saat ini mendengarkan renungan ini tidak ingin memiliki teman? Siapakah di antara anak-anakku sekalian yang dijauhi teman? Bergaul atau berteman, bermusuhan dengan satu yang lain. Pastinya kita tidak ingin ya, anak-anakku sekalian, Amang pun tidak ingin kalau hubungan pertemanan Amang dengan rekan-rekan Amang terputus gara-gara perkataan kita, gara-gara mulut kita yang tidak bisa dijaga. Kita harus bisa menjaga mulut kita harus bisa berkata-kata yang baik dan benar dan tidak menyakiti hati teman kita atau siapapun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan Tuhan kita, yaitu kita harus berkata-kata yang baik, yang sopan, penuh dengan lemah lembut, ramah, menyenangkan teman atau orang lain, serta mendatangkan berkat serta kasih bagi sesama teman atau orang lain, dan itulah yang akan menyenangkan Tuhan. Untuk lebih mengerti bagaimana menjaga perkataan yang benar, nanti pada saat pembagian kelas atau diskusi dengan guru sekolah minggu, anak-anakku sekalian akan lebih
mengerti lebih detail apa yang dimaksud dengan menjaga perkataan yang Amang sampaikan pada pagi hari ini. Amang sangat yakin bahwa anak-anak sekolah minggu HKBP Carung adalah anak-anak yang bisa menjaga perkataan dan mulutnya. Sopan, selalu berbicara kebaikan, serta menjadi berkat, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni dengan teman dan sesama. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menguasai mulut dan perkataan kita dalam berbicara dengan teman-teman dan sesama kita. Amin. Ya Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan singkat firman-Mu pada pagi hari ini untuk menjaga perkataan. Tuhan, biarlah kami Tuhan sebagai murid-Mu, sebagai anak sekolah minggu, bisa menjaga ucapan dan perkataan kami seperti yang diajarkan Engkau Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk berbagi kasih dengan sesama. Dan biarlah kami Tuhan selalu dengar-dengaran, menjadi pribadi yang baik di tengah sesama, di tengah teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami jalankan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpujilah Kristus di tempat yang paling tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1 dan 2. Mari kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekalian.